Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Utama Ramadhan. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Dan di sebelah saya ada narasumber yang akannya nanti berbincang-bincang dengan kita. Oke, Bapak, silakan perkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Untuk saat ini diamanahi selaku Panwaslu Kecamatan Depok Utara. Ya. Ini di akhir jabatan. Di akhir jabatan untuk 1 Januari ini selesai. Untuk di penyelenggara mungkin sudah cukup lama, mulai dari tahun 2012 sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi di penyelenggara. Ya. Itu penyelenggara di KPU. Itu mulai dari relawan demokrasi, TPS, dan juga pernah mengikuti juga sekolah politik yang diadakannya di Bawaslu. Alhamdulillah untuk pemilu dan pilkada 2024 ini saya diamanahi selaku ketua Panwaslu Kecamatan Depok Utara Kota Pekalongan. Mungkin saya perkenalkan, Pak. Oke. Apakah kita bisa langsung mulai wawancaranya, Bapak? Oke. Oke, Bapak. Bagaimana pengalaman Bapak selaku Ketua Panwascam Depok Utara saat menghadapi pilkada yang terjadi 2024 kemarin? Pengalaman pemilu ataupun pilkada 2024 sejujurnya itu hampir sama dengan pemilu baik pun pilkada di tahun-tahun sebelumnya, cuman ada yang sedikit membedakan. Nah, Itu yang membedakan tentang aturan bagaimana itu, Pak? aturan karena pemilu ini terlahir pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Semakin tahun perubahan itu berubah. Baru itu dipakai untuk tahun 2024 ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2024 sudah diperbarui, Pak. Oh iya. Jadi sedikit perbedaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Bagaimana cara Bapak mengatasi saat terjadinya sengketa yang terjadi di pemilu? Mengatasi sengketa pemilu itu kalau terjadinya sengketa. Cuman untuk Kecamatan Depok Utara, alhamdulillah sejauh ini tidak ada sengketa. Cuman kami jajaran bawah dari Panwaslu Kecamatan sampai ke pengawas kelurahan selalu senantiasa berusaha jangan sampai adanya sengketa. Selalu koordinasi ke PPK, ke TPS maupun masyarakat umum khususnya untuk mensukseskan pemilu ataupun pilkada di 2024 ini. Oke, Bapak. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak terhadap politik yang sedang terjadi di negara kita ini. Kalau untuk pandangan politik sebenarnya berbeda-beda. Dari tahun ke tahun pasti memiliki perbedaan. Ya. Baik itu sistem, aturan dari KPU ataupun strategi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Oke. Kita lanjut lagi, Bapak. Bagaimana Bapak mengatasi tentang tantangan yang muncul dalam mengorganisir di daerah pedesaan dan aksesibilitas terbatas? Misalnya misalnya kesulitan dalam berkomunikasi atau jaringan. Tantangan satu pekerjaan itu pasti memiliki tantangan. Ya. Semakin ada tantangan semakin menantang. Oke. Artinya setiap satu pekerjaan Ya. pasti ada yang namanya tantangan. Tantangan sifatnya untuk kebaikan. Apalagi itu dicontohkan kekurangan komunikasi baik itu jaringan internet. Ya. Nah, itu di Depok Utara bahkan terjadi sulitnya akses internet. Dan itu di daerah khususnya di Depok Utara yang paling ujung. Cuma kan selalu berusaha, selalu memantau, langsung terjun ke lokasi. Apalagi untuk pas hari H, kami selaku Panwas selalu monitoring
selalu mengawasi, Selalu memantau ya selalu Bapak. memantau baik itu eh, dari pengawas TPS, pengawas kelurahan, jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Oke. Lanjut lagi Bapak. Apakah perbedaan dalam pemilihan umum di pedesaan dan di perkotaan Bapak? Sejatinya tidak adanya perbedaan, tidak ada perbedaan antara eh, pemilihan baik itu pemilu atau pilkada di perkotaan atau pedesaan, karena satu yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 ini dari kota sampai ke desa itu sama. Tidak ada yang dibedakan untuk aturan-aturan itu. Nah, oke. Lanjut Bapak. Bagaimana Bapak selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Dempo Utara memastikan bahwa ada warga Bapak di wilayah terpencil atau terisolasi dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut Bapak? Kalau untuk di wilayah Depok Utara, kalau terisolasi tidak ada. Tidak ada. Meskipun terpencil masih bisa dapat akses dengan kendaraan. Oke. Meskipun jalannya agak riskan, cuman kami memastikan bahwasanya masyarakat bisa menyalurkan suaranya. Itu dimulai dari cuklit, kita mengawasi kantarli, pencuklit dari rumah ke rumah, dan kami juga menyampaikan ke warga kalau ada warganya atau keluarganya belum terdaftar, silakan menghubungi kami ataupun petugas baik itu kantarli maupun TPS. Oke. Kita lanjut Bapak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan dinamika politik? Ini pandangan Bapak sendiri. pribadi Ya. dan juga pandangan dari negara. Ya. Dinamika politik ini sesuatu yang muncul atau suatu pergerakan politik Ya. di mana awal-awal itu tidak ada menjadi ada. Oh ya Bapak. Jadi itu perubahan, Oke. karena semakin aturan berubah, perubahan atau strategi pengawasan itu pasti berbeda. Oke. Oke, lanjut lagi Bapak. Bagaimana dengan peran Pancasila menurut Bapak? Apa peran Pancasila dalam dinamika politik saat ini? Kalau untuk peran Pancasila bukan hanya di politik, Ya. tapi di kehidupan sehari-hari peran Pancasila itu sangat penting. Kita ambil contoh salah satunya yaitu peran Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di situ ketuhanan dari kepercayaan agama kita di Indonesia ini, khususnya yang ada juga di Bengkulu Utara, Kecamatan Bengkulu Utara, Ya. itu ada beberapa kepercayaan. Dengan berbedanya kepercayaan Oke. dalam pemilu ini, kita jangan sampai membedakan itu. Oke. Membedakan kepercayaan menjadi sebuah perbedaan dalam pilihan. Artinya agama lain kita bedakan, agama ini kita bedakan, kita sama. Yang membedakan itu satu pilihan pribadi masing-masing. Oke. Oke, lanjut. Menurut Bapak, seberapa besar peran Pancasila terhadap dinamika politik? Ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Peran Ya. seberapa penting? Itu sangat penting. Lagi di Pancasila nomor 5, yaitu mendukung keadilan, menjunjung tinggi keadilan, Oh ya. seadil-adilnya. Kan di situ di pelanggaran itu harus dilaksanakan dengan jujur, adil, umum, rahasia. Itu harus, apalagi untuk di sila ketiga itu menjaga persatuan dan kesatuan. Makanya jangan sampai di demokrasi khususnya yang ada di Indonesia, Ya. dengan adanya
pemilihan demokrasi, baik itu pemilu ataupun pilkada, menjadi suatu perdebatan ataupun menjadi sebuah perpecahan dalam suatu kita keluarga masyarakat, maksudnya kita yang menjadi pemilih, meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jiwa. Oke. Menurut Bapak, apa manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik? Manfaat dan Implementasi dalam nilai-nilai Pancasila. dalam manfaat dan implementasi Pancasila, di suatu pemilu itu ada penyelenggara, Iya. ada peserta pemilu, ada masyarakat. Ketiga-tiga ini kita dengan adanya Pancasila, kita tidak membedakan dan kita tidak membahas itu masalah agama, Oke. ras dan suku. Pada intinya kita demokrasi, pemilihan rakyat untuk rakyat, dan menjaga persatuan dan kesatuan, damaian yang ada di Indonesia ini. Oke. Oke Bapak, kita lanjut pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak setelah menyelesaikan tugas dan telah berkontribusi dalam proses demokrasi sebagai Ketua Panwaslu Dempo Utara di Pilkada 2024 ini tadi? Harapan saya setelah melaksanakan tugas atau amanah Ya. sebagai Panwaslu seperti Utara ini, kami minta kedepannya di Utara meskipun tidak bisa meningkat, tapi kami usahakan menyampaikan atau yang memberi tugas nantinya untuk mempertahankan apa yang selama ini kami usahakan. Karena untuk di Utara 5 tahun sebelumnya dan pemilu dan pilkada 2024 ini di Utara selalu nomor 1 menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Makassar. Kecamatan di Utara menjadi nomor 1. Oke Bapak, saya rasa pertanyaan dan jawaban Bapak sudah sangat membantu untuk saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya di sini Edi Daud Ramadan ingin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.